Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih kompak, yang lebih semangat, masih semangat? Masih semangat? Hidup jamaah mana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga dan anak cucu kita. Tak lupa pula kita berharap kepada Allah barokah kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dengan sebab barokah Allah selamatkan hakikat iman kita dan juga keluarga dan anak cucu kita. Dan sebab barokah pula semoga hatiku dan hatimu Allah jadikan hati yang qalbin salimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah jamaah yang amat abah cintai, semoga kedepannya kita senantiasa dilanggengkan oleh Allah di dalam istiqomah. Sekarang dan yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul? Betul apa betul? Apa yang terjadi hari ini belum tentu terjadi untuk esok hari. Seperti yang pernah Abah bilang, kita hidup berada di dalam, lupa ya, kita hidup berada di dalam takdir. HP matiin semuanya. Ya, udah matiin aja HP. Nanti tidak fokus nanti ngaji. Kalau mau tiktokan bukan di sini. Ini ada namanya apa? Semu. Bukan yang sesungguhnya. Ini yang banyak terjadi sekarang. Nah, setiap hari dia tampil di tempat itu. Setiap hari tampil di itu untuk jadikan apa namanya? TikTok, di Instagram. Untuk apa? Itu nanti namanya menjadi profil. Seakan-akan dia orang, atau dulu sini pakai gamis, betul ya gitu kan? Assalamualaikum, alhamdulillah. Ini setelah lagi ada mau ceramah. Nah, bisa. Itu namanya flexing. Setiap hari, setiap minggu selalu, sehingga orang percaya keluarkan dalil sedikit-sedikit. Sehingga orang percaya bahwa itu adalah atau dia, itu namanya profiling. Begitu kamu undang, begitu kamu dekatin, ternyata tidak. Itu baru kamu tahu. Kasihan deh lu. Itu hoax. Paham gak maksudnya? Jadi sekarang jangan mudah terpedaya oleh penampilan apa yang ada di media sosial, di medsos. Itu banyak profiling, ya, apa namanya, flexing, profiling, ujungnya hoax. Begitu tertipu dia, betul? Kalau sudah begitu, salah siapa? Itu salah siapa? Salah siapa begitu? Salah siapa? Beda kalau jamaah nyoteng video tapi buat ke saudara, itu beda cerita, betul? Nah, disinilah pernah Abah bilang kan, Islam tidak mengikuti zaman.
Al-Islamu la yatubas zaman. Betul enggak? Islam tidak, tetapi Islam itu memelihara keadaan zaman. Ini zaman apa sekarang ini? Medsos. Oke, silahkan. Zaman HP silahkan. Tapi HP ini bisa menjadi senjata bagimu, bisa bermanfaat untuk kamu, bisa menghancurkan diri kamu. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau kita lihat di TV berapa korban gara-gara medsos. Cuma berapa pula orang dapat manfaat besar gara-gara setiap apa yang terjadi itu ada min plusnya, itu pasti ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini. Sebagaimana kata Allah, wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Masa apa? Sekarang masa medsos. Orang itu akan berada dalam kerugian masa demi masa. Betul enggak? Di masa digital, orang semua akan berada di dalam kerugian. Kemajuan teknologi akan berada dalam kerugian. Masa demi masa, apapun masanya. Dulu awalan ada yang namanya apa itu ya? Kontak monitor itu di sini. Bukan HT dulu, ada main apa namanya itu? Intercom itu. Wah, itu dulu zaman itu, betul nggak? Oh, seharian kadang nungguin pesawat itu ya. Dulu berganti masa pager ya. Masa itu baru HP, terus itu masa. Nah, dalam setiap masa yang Allah ciptakan, manusia akan berada di dalam kerugian. Sekalipun kamu manfaat dari medsos, kamu bisa jadi orang sukses, tetap akan jadi orang yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Jadi medsos pun digunakan diajak beriman kepada, punya HP diajak iman kepada. Paham maksudnya? Gimana punya HP diajak iman kepada Allah? Lagi pengajian di shooting, kirim ke saudara. Betul enggak? Ini namanya HP ngajak apa? Ngajak iman. Jangan sebaliknya, punya HP ngolok-ngolokin orang. Ya, punya HP untuk mempengaruhi orang yang sudah istiqomah supaya nggak istiqomah. Ini namanya HP ngajak berantem. Rugi nggak rugi? Kecuali orang yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Gunakan medsos yang ada itu untuk meningkatkan iman kepada Allah supaya tidak merugi. Illal ladzina amanu, yang tidak merugi itu kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal. Ada perbuatan soleh, ada amal yang membuat orang tidak rugi itu bukan perbuatan soleh, amal soleh. Apa bedanya antara perbuatan soleh dan amal soleh? Ada perbedaan. Perbuatan soleh belum tentu jadi amal soleh, tapi amal soleh sudah jelas akan menjadi perbuatan yang soleh. Contoh, ya, ini perbuatan soleh. Segala perbuatan yang baik itu namanya perbuatan, tapi perbuatan soleh tidak akan menjadi amal soleh kalau tidak disandarkan kepada, iya, gampangnya gitu aja deh. Perbuatan baikmu kalau disandarkan kepadamu, kalau bukan aku, nah ini tidak akan menjadi amal. Paham? Jadi ketika kamu mampu melakukan perbuatan baik, mampu bersedekah, kamu bisa dermawan kepada orang, jangan merasa kamu yang merasa dermawan. Ini kedermawanan Allah, ini Rahman Rahimnya Allah yang dimanifestasikan kepada saya. Tetap yang kamu baca, tetap sandarannya adalah Allah, baru akan menjadi amal yang soleh. Paham ya? Insya Allah nggak salah. Selama ini kan perbuatan soleh, seakan-akan, rajin sholat, ya, sholat rajin.
akan warok betul lah. Tapi akunya yang dimunculkan. Apa buktinya? Nah, yang pernah diceritakan itu antara orang yang orang ahli maksiat dengan orang yang ahli ibadah. Faham maksudnya saudara? Maka jadikanlah semua perbuatan baikmu sandarkan kepada Allah, jangan kau sandarkan kepada dirimu sendiri. Paham maksudnya? Bekerjalah kamu untuk duniamu. Ketika tercapai kamu kesuksesan, sandarkan kesuksesan itu kepada Allah, jangan kamu sandarkan karena kerja keras kamu. Saya bisa sukses karena kerja keras saya. Saya bisa beli mobil karena saya kerja banting tulang. Ada orang yang nyantai-nyantai saja bisa punya mobil. Betul? Ada nggak ngapa-ngapain, nggak tahu-tahu dikasih mobil. Setuju? Jadi illalladzina amanu. Jadi gimana? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Masa apapun yang kita hadapi, mau masa sulit, masa teknologi, masa mudah, masa senang, masa susah, masa muda, ya, masa kaya, masa miskin, kamu akan selalu berada dalam kerugian. Walaupun kamu berada dalam masa kekayaan kamu, masa sehat kamu, kamu akan berada dalam kerugian. Illa, kecuali beriman kepada, betul? Wa amilus solehah, dan beramal soleh. Maka jadikanlah perbuatan baikmu itu sebagai amal soleh kamu, supaya kamu tidak menjadi orang yang merugi. Bagaimana caranya supaya perbuatan saya menjadi amal soleh? Sandarkanlah perbuatanmu semata-mata lillah, karena aku sukses karena Allah. Betul? Aku senang karena Allah. Aku sholat karena Allah, aku zikir karena Allah. Artinya kamu sholat karena merasa disolatkan oleh Allah. Kamu berzikir karena merasa dizikirkan oleh Allah. Kamu ibadah merasa diibadahkan oleh Allah. Itu baru namanya karena. Itu namanya bersandar kepada, insya Allah akan menjadi amal soleh. Jadi wa aminu wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Maka orang yang menyampaikan kebenaran, al-haq, siapa yang al-haq? Yaitu Allah. Katakanlah, kullu min indillah, katakan semua itu adalah Allah. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali Allah. Hanya Allah yang maha benar. Selain Allah tidak ada yang maha benar. Segala sesuatu ketika kamu sandarkan kepada Allah benar sudah. Betul apa betul? Jadi yang tidak merugi orang yang menyampaikan kebenaran, al-haq. Maka kalau ada yang mengatakan katakanlah yang hak sekalipun Pak. Gimana tadi? Qulil haq walau kana, katakan yang hak, katakan yang benar. Siapa yang benar? 1 tambah 1 benar, 2 tambah 2 4 benar itu. Tapi mana kebenaran yang hakiki? Kebenaran yang hakiki adalah Allah. Katakanlah ketika kamu merasa hidup berada dalam kesulitan, katakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Betul? Ini hak, sampaikan yang hak. Benar begitu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw dengan kesabaran. As-sabr itu siapa? Katakan yang benar bersama Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika kamu menyampaikan kebenaran, mengenalkan kepada sesama kamu, mengenalkan tentang Allah, sekalipun ada tantangan, rintangan, kau hadapi dengan kesabaran. Masih ingat bagaimana dulu Al-Baghdadi dihujat? Betul apa betul? Betul. Hah? Bahkan sampai tunggu kehancurannya, tapi tetap kita berjalan mantap netep kepada Allah. Biarkan Allah menentukan hancur dan tidaknya hidup orang, mulia atau hina orang,
adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Tidak usah kita ikut campur urusan takdir orang. Betul? Biarkan mereka berjalan dengan takdirnya. Lalu hiduplah kamu dengan takdirmu. Kenapa kamu direpotkan dengan takdir orang? Itu kaya dulu melarat itu. Sekarang jadi kaya begini. Ngapain? Itu urusan Allah. Mau dikayakan sekarang, besok urusan Allah. Kadang kita selalu disibukkan dengan melihat dan memproyeksi takdir orang lain. Sehingga kita lupa bahwa kamu juga hidup di dalam takdir Allah. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manakib. Apapun masalahmu, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ringan hidup kalau kayak begitu. Benar tak jamaah? Betul apa betul? Ya sudah, segitu aja. Malam minggu besok kliwon ya. Gak bosan di gunung. Gak takut masuk neraka. Bareng-bareng mau tarang ini. Buat neraka itu, jangan pernah kamu takut dengan neraka Allah. Tapi cukuplah kamu takut kepada Sang yang menciptakan neraka itu siapa. Betul? Jangan kau kagum dengan makhluk, tapi kagumlah kamu siapa yang menjadikan makhluk itu hebat. Betul apa betul? Selagi kita bersandar kepada Allah jamaah, tidak perlu kamu khawatir. Besok mau makan apa? Kenapa takut? Pernah nggak ketika kamu lahir kamu mikir besok masa depan saya bagaimana? Pernah? Pernah? Biarkan takdirmu mengalir bagaikan air. Air nanti akan mengalir mencari jalannya sendiri. Allah, apa yang Allah takdirkan kepadamu, takdir itu akan berjalan mencari jalannya sendiri. Tak perlu repot sudah. Betul betul. Sampean kadang sok mau jadi Tuhan. Nggak nyadar. Betul enggak? Hah? Seakan-akan hidup itu kita yang menentukan. Makanya ada kata yang mengatakan hidup itu ketentuan kan? Ya. Terus hidup ini apa lagi? Apa? Hidup itu pilihan. Biasa orang motivator kan begitu ya. Hidup itu pilihan, terserah Anda memilih. Kalau Anda ingin jalan sukses, ini jalannya, kan gitu ya. Kalau hidup ini pilihan, maka siapa yang hidup susah? Banyak. Bodoh kamu, kenapa milih hidup kok susah? Ya benar. Kalau hidup di pilihan, takdir bisa dirubah dengan usaha. Nah, kalau takdir bisa dirubah dengan usaha, kuasa Tuhan mana? Jangankan kuasa, jangankan takdir Allah. Wong keputusan presiden nggak bisa dirubah kok. Hah? Apalagi keputusan Allah. Terserah Allah mau dirubah tidak, Allah punya kuasa. Tapi kalau kamu pandai melobi, nah kan gitu ya, bisa berubah. Hidup ini bukan pilihan. Biar gak salah paham, ya. Ada yang milih hidup, saya mau begini, saya mau begitu. Dan kalau hidup ini pilihan, gak ada orang yang susah. Ya, kalau hidup ini pilihan, sepi dunia ini. Kenapa? Gak ada yang mau jadi tukang ojek, gak ada yang jadi kuli bangunan. Ngapain? Gue pilih jadi bos aja. Lu mau gua juga jadi kuli. Hidup bukan pilihan. Ingat itu. Jangan sampai iman kita ini disesatkan oleh paham yang salah. Hidup bukan pilihan, tapi hidup adalah ketentuan yang harus kita jalankan. Merah kata Allah, kita jalankan merah. Hitam kata Allah, kita jalankan hitam. Selanjutnya terserah Allah mau apa. Saya gak pernah milih hidup saya jadi kiai.
Wallahi tidak pernah saya milih hidup saya jadi ya. Saya mondok tidak ada cita-cita ingin jadi ya. Saya bisa dekat, bisa diaku santri, bisa punya guru, saya sudah senang. Saya bisa bonceng guru saya sudah senang. Saya bisa mijit guru saya sudah senang. Ketika saya bisa membalikkan bagiannya guru saya sudah senang. Ketika saya dipanggil sama guru saya di sini, senang saya sudah. Ketika saya dipanggil suruh mijit, senang saya sudah. Besok mau jadi apa gimana terserah Allah. Yang penting hidup saya jalankan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Pulang sekolah dari rumput, saya dari rumput. Itu takdirku bilang itu. Sekolah harus lari karena nggak punya uang, ya saya lari. Masa depan bagaimana? Saya yakin masa depan saya bakal senang, gitu aja saya. Kok begitu? Sebab Allah sudah bilang. Apa kata Allah? Fama ya'mal fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Betul? Bersama kesulitan, bersama penderitaan akan ada kesenangan, ada kebahagiaan. Itu yang saya yakin. Itu yang saya yakin dengan. Walaupun saya hidup dalam penderitaan, saya tidak pernah berkeluh kesah. Walaupun saya hidup penuh hinaan, saya tidak pernah sakit hati. Walaupun hidup penuh kekurangan, saya tidak pernah gengsi. Walaupun saya takdirkan sebagai anak orang miskin, saya tidak pernah malu. Kenapa? Saya yakin satu saat saya pasti akan jadi orang sukses. Satu saat akan jadi orang senang. Kenapa? Sebab sekarang saya sudah susah. Itu keyakinan saya. Apa yang saya yakin? Karena Allah yang bilang gitu. Andaikan bapak saya yang ngomong tidak diperkuat oleh Quran, ya saya tidak percaya. Karena Allah yang bilang, fa inna ma'al usri, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kemiskinan ada kekayaan, bersama penderitaan ada. Nah, ketika datang penderitaan kepadamu, bersyukurlah, karena bersama penderitaan kau akan temukan apa yang namanya kebahagiaan. Kadang sampai kan tidak orang itu. Orang kan enggak. Begitu ada penderitaan, dia lari dari penderitaan. Lari kemana? Lari ke Malaysia. Lari kemana? Lari ke Singapura. Lari kemana? Lari ke Arab Saudi. Pulang-pulang suaminya kawin lagi. Kali lantai kabur lah. Itu namanya lari. Jangan lari ketika ada penderitaan. Lewati penderitaan itu. Habiskan penderitaan itu. Ketika penderitaannya sudah habis, yang tersisa apa? Yang tersisa apa? Kebahagiaan. Fa innamal usri, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama penderitaan ada kebahagiaan. Kalau penderitaannya sudah kamu habiskan, maka tinggal tunggu akan datangnya kebahagiaan. Pasti Pak, wallahi wa nabi itu pasti. Sebab yang bicara bukan Junaidi al-Baghdadi. Yang menyampaikan ini adalah Allah. Kalau Allah yang bilang, kalau kamu masih ragu, iman kamu perlu baca syahadat lagi. Benar banget? Benar banget? Keyakinan. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada jalan yang bisa, tidak ada jalan keluar bagiku ya Allah, kecuali Engkau yang bukan jalan itu. Wallahi wa nabi, saya yakin ya Allah, bagimu mudah. Wa bar'uful ladhi biadi tasrukul yasir. Engkau kuasa, dengan kuasamu sekarang saya terhimpit masalah, terhimpit hutang, besok keluarkan saya dari hutang. Mudah bagimu ya Allah. Nangis. Yakin waktu itu, nangis. Selesai, nyender di tembok. Besok ini loh, lu baru minta. Ini keyakinan. Apa yang sudah kau yakini, jangan kau ludahkan lagi gitu loh. Jangan kau buang lagi, telan itu habis. Kamu bisa
bisa rasakan sendiri. Asal kau benar-benar jalankan apa yang kau sampaikan. Doa, ya Allah, berikan kesempatan jamaah menakib dapat merasakan apa yang saya rasakan. Betul gak gitu? Betul gak? Apa yang kau berikan padaku, saya ingin jamaah menakib juga merasakan. Yang penting jangan masalah istri 5, jangan. Ya, jangan yang inilah ya Allah. Wah, apa curang katanya. Bukan soal curang atau tidak. Ini soal takdir. Jadi kalau soal bini jangan diminta. Kamu minta, ya Allah saya ingin punya bini 2. Percuma kamu minta sampai ini tes darah. Kalau itu takdir kamu bukan 2, enggak bakalan 2. Jadi mak dan khawatir mak. Biar bapak ngojek tiap hari goceng janda, enggak usah khawatir. Kalau bukan takdir enggak bakalan aman. Tapi kalau sudah takdir, kamu rantai tiap hari. Kalau sudah takdir, meleng sedikit kecolongan. Itu takdir. Itulah yang saya ingin lihat, yang ingin saya harap, yang Abah harapkan kepada jam keyakinan yang hakul yakin, yang betul-betul keyakinan yang tak tergoyahkan. Sekalipun dihimpit dengan kesulitan, kau tetap tersenyum, kau tetap happy, kau tetap bahagia walaupun hidup dalam penderitaan. Jangan kebahagiaan yang semu. Nyengir, buat saya enggak masalah. Semua diatur Allah. Tapi begitu temannya pun, gimana ya? Oh gitu. Kita ngomong, semuanya Allah. Hadapi aja dengan relahan. Nanti juga selesai dengan masalah dengan sendirinya. Saya ada yang masalah, enjoy aja. Begitu sudah pulang. Begitu pulang gak kasih amplop. Rokok habis, beras habis. Bukunya yang nanya, mana amplopnya bang? Kagak ada. Terus gimana? Kamu 20 orang rombongan gak kasih amplop? Kagak, bawa rokok dong bang. Kenapa demikian? Karena kau sandarkan kepada tamu, kau sandarkan kebutuhan kamu kepada makhluk, kamu akan kecewa. Betul? Betul? Apa berapa tahun tidak nemuin tamu? Lama kan? Sekarang kan ini aja kadang-kadang dari apa? Kalau mau ketemu apa Rebo kami Jumat, kadang begitu ke sini apa nggak bisa? Ini khusus buat kiai ini. Kalau hidup bersandar ke tamu, jadi kiai. Nih, saya bukan kiai yang lain, ini kiai saya yang belakang. Kalau hidup bersandar ke tamu, ya sehari tidak ada tamu masih bersabar. 2 hari, 3 hari, 5 hari beras sudah nggak ada, akhirnya bertamu dia. Gayanya hebat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya seminggu ini kok lihat-lihat wajah kamu terus. Takut ada apa-apa kan? Modus itu. Jangan kau bersandar kepada kamu, tapi bersandar kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu sandarkan kepada Allah. Allah yang kirim. Allah yang kirim malaikat-malaikatnya. Betul benar? Lalu malaikat bilang, kamu tidak punya beras, Allah tahu. Kamu tidak punya rokok, Allah tahu. Wala tahzanu, tidak khawatir, ntar kirim. Allah cukupin apa yang dibutuhkan. Dulu masih abang ngerokok, wah rokok banyak. Bila abang nggak rokok, nggak ada satu pun yang bawa rokok. Dulu mah kalau saya masih merokok, kena sering pulang bawain rokok, Pak Bambang bawain rokok seselop gitu kan ya, bener nggak? Santri tak bagiin rokok. Gila abang nggak ngerokok, anak saya kering juga. Beli rokok jadinya, sesuai kebutuhan. Siapa yang mencukupin? Kalau lagi bangun
Bangun butuh biaya besar, Allah kirim juga uangnya yang cukup. Ketika gak ada bangunan, gak ada apa, yang biasa apa adanya. Kalau dikasih gak ada apa-apa, dikasih banyak, korupsi nanti, buat kawin lagi kata Pak. Betul kata Pak Bambang. Setuju ya Pak? Jalani hidup ini sudah. Ya, apapun keadaanmu, tetaplah kamu tersenyum, tetaplah kamu happy. Happy itu ada di dalam, bukan di mulut. Betul apa betul? Setuju? Kuncinya ya, yakin. Apa yang kau yakini, itu yang akan terjadi. Apa yang kau tanam, itu yang akan kamu petik. Kau tanam keyakinan kepada Allah, suatu saat nanti saya yakin, wallahi wal nabi, dengan kuasa Allah. Mudah bagi Allah kalau cuma membuat hambanya itu sukses, gampang. Kamu cukup yakin begitu, itu kesuksesan akan nyiprat kepada kamu. Tidak usah kamu minta, ya Allah sukseskan saya, tidak perlu. Ya, cukup kamu yakin. Bagi Allah itu mudah. Cukup kamu yakin, suatu saat nanti saya akan sukses. Dari mana kamu yakin? Saya yakin kepada Allah. Itu baru benar. Daripada kamu doa, minta dulu, habis doa kor-kor-koran jangan betul. Habis doa ini yang saya harap jamaah menanti. Ya. Apa yang enggak sukses?